morning, Cak Ji. Good morning, Lan. Wis gak usah ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Surabaya nae. Arek Surabaya. Iya, Cak Ji. Cak Ji. Ya. Oke, Bu Cak Ji. Kenapa sih Cak sampean kok pas enom iku memilih partai PDIP? Padahal kan sampean background-nya arsitek, insinyur. Iya, sejak dhisik kan seneng lihat sejarah Bung Karno. Tadi kebetulan anak Bung Karno itu Bu Mega itu ya ngene PDI waktu itu. Makanya aku seneng ngene kono. Loh, kenapa Kak partai liyane aja sih? Kan akeh sih. Partai sing paling lawan pemerintahan Orde Baru sing bener-bener demokratis ya PDI waktu itu ya zamane Bu Mega. Emang sejarahnya biyen ya apa, Cak? Wis ngene lah. Timbangannya aku cerita ngene, bareng ngene tak jak nampak tilas ae. Biar terus sejarah perjuangan PDI di Surabaya iki. Wah, gelem aku, Cak. Aku melok yo. Ayo. Tak telepon kancaku sih lah ngono. Oke, siap, Cak. Halo. Baktiono. Iya iki lho. Mumpung dilungkas ana HUT-ne PDI, ayo awake dhewe bareng ngono ngenang sejarah. Nampak tilas perjuangan PDI waktu ngelawan Orde Baru, Promek sampai PDI gede, PDI menang. Iso ta awakmu? Oke, tak tunggu ya ngene room dis ya. Aku tak ganti kaos. Kaos sing biasa gawe perjuangan dhisik. Zaman KLB. Ya oke. A few moments later. Loh, yang kene apa, Meng? Mau tak telepon ketek-ketek mau gue ngene. Oh, iya pancen gurung wayahe. Belum. Loh, Cak, iki ta Pak Baktiono. Yo iki koncoku lawas sing eruh sejarah PDI di Surabaya. Lama awal mulanya ketemu ya apa, Cak? Ya aku melok-melok ngene niku. Sekolilo ta? Sekolilo ono KLB iki ngono lho. Terus sesuai ya padha gak kenal, saya saling mengenal. Akhirnya aku dikenal karo dhek karo kanca-kanca lawas. Dhek iki sing mlebu PDI. Koncoplek ya, Cak? Kancoplek temen. Oh iya, Cak, jare ate dijak napak tilas. Kapan budal ya, Cak? Bareng ngene, mangane ngenteni iki mau tak telepon ae teko. Oke, siap, Cak. Oke. Berangkat saiki ta? Oh iya saiki kali kapan ngene, Cales. Ayo. Lah iki aku juga jas ngene kok. Jalan jas iki. Iki jas mulai zaman Kongres. Tahun juga kongres tok wis gawe ngene iki biyen siap-siap pisan Pak. Wah, yo ngono ta berganteng. Iki selama tahun kayak tak tokno iki. Selama tahun nih jas. Ayo budal ya, ayo budal. Iki yang asrama haji dhisik. Iya, asrama haji dhisik lah. Masalah yang ngene perjuangan pertama yang ngono timbule perlawanan Orde Baru. Ya Bu Mega biyen iku ya didamping ambek Bu Jami almarhum. Terus ono Komca sing selalu ikut, Komca Tegalsari. Sapa iku zaman sapa iku? Komca Tegalsari lho, Cong. Dutu sak durunge. Ono iku. Aduh, ono Komca Tegalsari sing biasa melok ngene almarhum Pak Cip barang iki lho. Ono. Iki tanggone asrama haji dhisik lho. Iya sing KLB iku. Wong-wong kan yang jero kabeh ono sing nyang kono. 93 berarti. Tahun 93. Oh iya. Aku nyang ngene ngarep kono. Aku kaos iki. Kan kenal kabeh nyang ngarep kono. Kene kudu kaos iki. Aktivis. Mau ngarep kono. Iki duduk demokrate partai duduk. Demokrat Bu Mega itu Bu Mega sejati. Ngono lho. Lah iki kaosku. Yo gawe dhewe ngene iki biyen asale tulisannya Newsweek. Iki biyen awal mula pertentangan Orde Baru yang kene ya Bu Mega iku. Jadi Bu Mega biyen iku terpilih aklamasi seluruh peserta kongres, peserta kongres PDI luar biasa. Indonesia kan gawe kongres luar biasa. Biyen iku ceritane ono utusan-utusan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, kabeh
milih Bu Mega. Sampai ono ceritane waktu iku digawakno duit iku tiap utusan iku sak tas koper coklat itu lho, kan koper coklat iku. Akeh iku wong orde baru ya oknum-oknum iku. Supaya gagalno aja sampai terpilih. Ojo milih Bu Mega. Lah ketua caretaker penyelenggarane iku jenenge almarhum Latif Pujo Sakti. Ketua DPD Jawa Timur. DPD Jawa Timur waktu iku ngono lho. Jadi KLB iki lanjutan teko Kongres Medan sing gagal dilanjutno KLB Surabaya ngene asrama haji iki. Lah iki lah cikal bakalnya adanya suatu perlawanan di mana Bu Mega yang secara de facto sebagai ketua umum PDI saat itu tahun 93 mengadakan perlawanan melawan pemerintahan Orde Baru Soeharto. Yang ngene ngarep iku aktivis kabeh gawe mimbar bebas. Terus yang kene iki ono panggung cilik. Waktu kan jange dibuyarno. Sampai aparat terus ngokang ini. Nek sampai kalau sampai jam 12 tidak bubar, saya bubar secara paksa. Wong-wong gak gelem ngalih. Ngenteni biar nek nyeluk Mbak Mega. Bisa Mbak Mega. Ngenteni Mbak Mega metu. Akhirnya kurang 10 menit memproklamirkan diri. metu Mbak Mega pidatonya. Pidato mengarepkan iku panggung cilik. Cuma sak kalimat tok. Saya Megawati Soekarno Putri de facto ketua PDI. Wes buyar kabeh. Kalau kadang brand-brandan. Oh, gak usah. Iki dukungan rakyat bener iki. Tapi waktu itu ono peristiwa. Waktu ini? Loh, yang kene ya. Pak Taufik. Almarhum Pak Taufik. Istrinya suaminya Bu Mega. Waktu itu di SMA. Ambil almarhum Sopan Sopian. Oh iya. Disawati wong Orde Baru iku. Ya iki Blai Slamet jare wong Surabaya, Pak Taufik Kimas almarhum, Mbak Puan gak kena. Gak kena. Sing kena sawat iku almarhum Sopian. Bojone Widiawati. Pinapel iku bocor nasi. Iku sampai mlebu koran mlebu iku rame. Iku ono restoran dhisik nggone cangkruk arek-arek ya toh. Mbok ono enggak ngene panggung sing Bu Mega memproklamirkan diri secara de facto sebagai ketua umum PDI tahun 93. Kita coba lihat ini kono. Iya. Ketno, Cak. Oke. Nah di sinilah dulu ada panggung kecil ya ukuran paling berapa 3 kali 4 ya berapa ya sampai lah kecil lah 3 kali 2 lah misalnya di tempat memproklamirkan Bu Mega sebagai ketua de facto sebagai ketua umum PDI. Iku wis berapa ribu yang hadir? Akeh. Yang jobo iki akeh. Iki di luar pagar iku akeh. Termasuk waktu iku ono arek-arek STM pembangunan. Saiki jenenge STM pembangunan itu SMK. Iku arek-arek ndelok seneng ngono. Ndelok ramene kongres luar biasa terus Bu Mega kepilih ku arek-arek SMK sempat iku lho, tapi ya wong aparatur Orde Baru ngamuk. Ini kamu masih Bubarno. Sekolah kamu ikut politik gitu sampai. Full iki wis mulai isu sampai berlanjut tiap hari. Jadi mulai pagi sampai malam. Ini wah. Jadi benar-benar orang luar biasa. Utusan biyen niku gak iso dipengaruhi. Masih dikei duit sak koper. Nah ini akeh ya. Sak koper zaman Orde Baru ya. Ya akhirnya gak payu duit iku. Gak ono sing gelem wong iku. Kepingin oleh pemimpin sing bener, sing apik kaya sing demokratis. Mbak Mega, nek saiki Bu Mega. Biyen nyeluki Mbak Mega. Sing restorannya nang ndi, Cak? Oh ngarepan iku. Iku ngarep iku. Lawas iku restoran iku. Yang ngarep kono. Ini biyen dodolan. Dodolan kaos sing ngene dodolan kaos ngene. Ini akan dodolan kaos. Wis pokoke souvenir akeh lah. Souvenir tapi gambarnya Bu Mega tok. Jadi souvenir atribute PDI waktu iku. Yo gambar Bu Mega sih guys, pokoke. Gambar Bu Mega ngono iku ya gawe dhewe-dhewe. Dodol dhewe. Dodol ya ono. Laris iku gak salah 5.000. 5.000-an. Kaos cincin 5.000. Tahun 93. 5.000 harganya. Kita beli gitu. Wah, wes paketnya macam-macam lah. Jadi bondo dhewe, gak ono kaos digawe tuku dhewe. Jadi rakyat warga iku kabeh tuku dhewe karena seneng ngambek pemimpinnya Bu Mega waktu itu. Oh, jadi
pergerakannya biyen iku nggone jalan Aditya Warman nomor 87C iku kantor DPC PDI sing kene ngrebut teko PDI Suryadi DPC iku rebutan. Ngono lho. Tapi akhirnya wonge PDI Suryadi gak wani. Oke ini wonge wani tok. Karena kono perlawanan rakyat Arek cilik. Akeh bolo-bolo sing KKU. Nek saiki marine desersi, akeh bolo kene kabeh. Terus ana sing auri, bolo kene akeh. Dadi melok. Soalnya dia merasa wonge Bung Karno. Di mana warung soto, ada warung kopi, ini masih tetap bangun yang lama. Semenjak 93. Dan inilah tempat asrama haji Surabaya yang dulu dipakai untuk kongres luar biasa. Di mana Mbak Mega memproklamirkan sebagai ketua umum de facto PDI pada saat itu. Perlawanan kita mulai hari itu. Pada saat Bu Mega memproklamirkan sebagai ketua umum PDI. Makanya Bu Mega ngomong saya de facto karena waktu itu resminya itu dari Orde Baru. Orde Baru. Namanya ada Sospol. Itu yang memberikan legitimasi secara de jure. Mengesahkan. Saya nggak usah. Zamane misalnya. Saat itu tidak ada lagi. Jadi kemandirian partai politik itu harus pada organisasi parpol itu sendiri yang dicontohkan lewat PDI Pro Megawati. Promek namanya. Namanya disingkat PDI Promek. Saiki perlawanan mimbar bebas awal dimulai di Pandegiling. Kita ke sana ya. Ayo. Sekarang kita mau ke Pandegiling. Disitulah tonggak pergerakan mimbar demokrasi dimulai. Di kantornya Bapak almarhum Sucipto, Ketua DPD PDI Jawa Timur. Termasuk adalah cap jempol berdarah awal dimulainya perlawanan. Kita akan ke sana. Jadi kantor DPD PDI Promega yang pertama itu di Jalan Pandegiling nomor 223, yaitu kantor CV Bumi Raya milik almarhum Bapak Insinyur Sucipto. Di sana dulu namanya Mimbar Bebas. Akhirnya diperhalus supaya tidak diobrak-abrik terus. Ganti Mimbar Demokrasi. Tapi ya tetap diobrak-abrik oleh aparatur Orde Baru. Jadi tiap hari kita melakukan mimbar bebas di sana. Kalau di Jakarta, mimbar bebasnya di Jalan Diponegoro nomor 58 kantor PDI yang saat ini sudah dibangun bagus, yaitu menjadi kantor DPP PDI Perjuangan. Tapi memakan korban ratusan orang yang meninggal. Korban yang meninggal. Oh lho. Tapi ono sing urip ya. Ono koncone koyo Derajat. Derajat terus apa porong si Agus Parmen. Ya udah. Korban 27 Juli. Korban 27 Kuda Tuli. DPD PDI Jawa Timur yang waktu itu ketua DPD-nya Bapak almarhum Sucipto ya di sini. Ini belum dibangun gini dulu, masih biasa kantornya, belum bertingkat. Dan disinilah kita menggelar mimbar bebas, mimbar demokrasi yang namanya. Nah, di sini ada poskonya, cap jempol berdarah. Sini ada terop, ya ada terop di sini. Anak-anak ramai tiap hari, malam, siang, pagi dan nggak pernah sepi di sini. Ini tempat sejarahnya pergerakan PDI Jawa Timur. Tapi di situ ini mimbarnya di sini. Mimbar di sini ada panggung kecil sini. Mimbarnya di sini. Kantornya di sini. Di sini kantornya lama, belum bertingkat udah. Ini kantor DPD PDI Pro Megawati nomor 043 tahun 94. Jadi di sini. Jadi setelah peristiwa KLB di Sukolilo, akhirnya ada konferensi daerah PDI. 2 orang calon antara Bapak Insinyur Sucipto almarhum dan Latif Pujo Sakti almarhum. Dimenangkan Bapak Insinyur Sucipto waktu itu. Tidak diakui sama Orde Baru. Ya, konverdanya di Hotel Arumdalu, Malang. Malang, Batu.
Bapak Insinyur Sucipto mendapat suara 183, Pak Latif Pujo Sakti 150. Diulang dengan skor yang sama, akhirnya lampu dimatikan lari. Tapi oleh sabotase, tapi oleh Bu Mega tetap ditetapkan Bapak Insinyur Sucipto karena memang de factonya Pak Cip ini yang memenangkan konverda itu. Kantornya di sini. Di sini pakai ya nggak pakai tikar sudah ya gini. Nggak pakai tikar itu tiap malam ada mimbar bebas. Gantian di sini. Yang ngomong ini gantian, semua orang boleh ngomong. Boleh, semua orang boleh ngomong. Ini prestasi simbol pergerakan. Ya, setelah PDI Perjuangan menang tahun 1999 dan Bu Mega waktu itu sudah menjadi presiden, akhirnya kita buatkan prasasti. Presiden kelima. Iya, ini yang membuat ini Mas Sunjoto. Oh, dari Sunjoto juga teman rekan kita. Dari Prigen. Nah, ini ada tulisannya nih. Nah, prasasti tragedi Kuda Tuli Surabaya. Jadi dulu itu pada tanggal 28 Juli itu pergerakan mulai dari kebun binatang diobrak-abrik sama beranjangan pasukan tentara sampai kita lari ke sini, poskonya anak-anak di sini. Akhirnya disinilah ada prasastinya ini. Ini ditandangin sama Bu Mega ini. Tanggal 28 Oktober tahun 2000. Kuda Tuli adalah peristiwa 27 Juli. Jadi kudeta 27 Juli di mana kantor DPP PDI Jalan Diponegoro 8 Jakarta itu diserbu sama aparatur Orde Baru. Orang-orang suruhan. Kalau di sini pas hari Minggunya tanggal 28 Juli. Di sini juga ada yang di dalam itu. Satu hari satu malam dicari tentara tidak ketemu, namanya Bambang DH. Nah, ini ada tulisan di sini atau dilahirkan cap jempol berdarah nasional. Jadi yang mengawali cap jempol berdarah ya di posko Pandegiling ini se-Indonesia. Dan yang mempelopori adalah almarhum Bapak Supomo ya. Ya, Pak Supomo. Pak Supomo. Almarhum. Artinya kita itu bener tahu disawati kocone pecah kabeh. Disawat. Pernah. Hari ini kegiatan nang di mana? Kantor DPC ya? Kantor DPC PDI. Kantor DPC. Saiki ya tadi PDI Perjuangan, Jalan Aditya Warman nomor 87C. Ini yang punya warung namanya Pak Mudor ya. Dulu kita kalau makan siang 24 jam. Tapi utang. Biar akeh utang nih pancene pergerakan tapi yo iki yo ikhlas. Segone iki jenenge sego goreng barang. Sego tabokan nih. Ya sego tabokan. Ini mengenang masa lalu ini. Ya gini. Yo koyo ngene terus ana sego goreng barang ben iku. Tapi arek utang. Mas ngono bayare kari. Ya sak mingguan apa ngono. Lah eling. Lah gak eling lho. Teko PDI Perjuangan tahun 99 teko kene kabeh Pak, termasuk Pak Bambang DH, almarhum Pak Pomo, semuanya berangkatnya dari Pandegiling. Pak Takiaunya senior sekali. Enak ya. Mulai tahun 99 Pak ya. Terus gak dodolan sego goreng enggak? Ya kasih libur. Yang ini mangane sih yang ini. Ya kaos sing digawe iki, kaos iki. Ini nempel terus kaos. Masih diutang kelas tapi kok kaos iki nempel terus. Iki barang Masa lalu. Kenang masa lalu. Ini tuh jadi setia mbak PDI Perjuangan mbak Bu Mega. Kak mangan opo aku gelem kok. Sego tabokan ya. Ayo kene. Melok mangan kene. Tapi saya gak utang. Lah iso dilebih. Mau mantap iki ya, Dik. Enak. Mangan diwasin biar udah hewan kabeh. Iya.
Ini zamannya Pak Kamiran. Di dalam itu ada dapur umum. Sing masak jenenge Pak Kamiran, ambek Mbak Mami. Pak Kamiran wis almarhum. Mbak Mami sih ono tapi wis tuwa. Ya ambek arek nom-nom barang, lanang wedok merok masak. Kadang iwak asline ono sing digoreng dipangan. Jadi Pandegiling ini nggon daerah apa sampai kumpul-kumpul Pak ya? Ini kumpul-kumpul pergerakan. Tempat pergerakan ya di sini. Sentral pergerakan mulai zaman Belanda, kata Pak Ruslan Abdul Ghani. Kampung Pandegiling. Kampung Pandegiling dan sekitarnya. Biyen pejuang-pejuang itu melayune ya rene. Nek du berlondo mek nyerang teko kene. Iku ceritane Pak Ruslan Abdul Ghani ejek tanggane kancane Bung Karno waktu pos. Ngene Pelampitan. Jadi yang orasi di mimbar bebas itu ada Pak Ruslan Abdul Ghani, ada Pak Permadi, terus banyak tokoh-tokoh nasional banyak di sini. Termasuk ada waktu itu Herman, sing diculik anak PRD, Herman Hendrawan, anak mahasiswa UNER. Anak Semit. Waktu itu Solidaritas mahasiswa demokrasi. untuk demokrasi. Engko tak kayak foto-fotone kabeh ya. Aku biyen iku termasuk tukang syuting ini iki. Bojo apa iya? Dita, Soleh, Ponto. Arek-arek PRD biyen. Yang kene kumpulnya yang kene. Pak Baktiono lek karo Cak di budal ngumpul iku goncengan gak biyen? Kadang goncengan iki men teko Sukolilo teko Tambah Sari, numpak RC. Ketemu yang gini, pas ketemu yang gini. Wis nyang kene mesti ketemu. Lek pas ketemu salamnya ya apa Pak Bak? Ku metal. Biyen ku metal ngene. Enggak ngene. Ngene biyen. Ngene lho ya. Ngene lho. Ya. Biyen ngene. Ini metal, ya toh? Kenapa kak seperti ini? Dulu semboyannya waktu mimbar demokrasi di sini ada yang namanya Brewok. Brewok itu seorang seniman. Kenapa simbol gini? Yang pertama, seperti gini. Yang pertama presiden kita itu siapa? Soekarno. Yang kedua siapa? Soeharto. Yang ketiga siapa? Megawati. Ini itu mulai. Jadi simbol ini. Ya Mas Brewok itu sakno. Saya itu almarhum. Iku waktu peristiwa 28 Juli itu kecekel. Ngone Korem Baskara Jaya tahun 90 piro itu? 96 ya? 97. 98 iku kupune dijabuti. Kupune dijabuti. Ya sekarang kita akan melanjutkan untuk napak tilasnya ke kantor DPC PDI di Jalan Aditya Warman. Di situ juga tempat pusat pergerakan. Di situ ada apa aja? Ya kantor saja, kantor tempat konsolidasi waktu itu. Dan kita juga mempunyai satu sejarah bahwa dulu ditempati PDI Suryadi. Setelah itu begitu kita rame-rame, kita ambil alih ditempati kantor DPC PDI Pro Megawati. Ya, di situ kita rebut dulu ketua PDI Kotamadya Surabaya, namanya masih Kotamadya Surabaya, namanya Suhaji BA, tapi sudah almarhum. Atau Edi Banteng. Akhirnya ikut ke Suryadi. Maka melalui kebijakan dari Bu Mega yaitu kristalisasi yang berani maju, sisa pengurus PDI yang ada yaitu Nyonya Aritonang. Nah, Nyonya Aritonang tadi dengan SK-nya SK 730 tahun 96 sebagai ketua, sekretarisnya namanya Agus Haryanto, bendaharanya namanya Pak Subandi, semua sudah almarhum, dan saya di situ sebagai wakil ketua PDI Pro Megawati. Pak Armuji bersejarah di situ. Kita pilihan sebagai ketua komisaris kecamatan Sukolilo, waktu itu saya yang mimpin. Tapi ya gitu, namanya PDI waktu itu ya tawuran dahulu gitu. Akhirnya tapi bisa happy ending. Iki nggone kantor DPC PDI
Yang waktu itu kita di sini kalau member bebas, member demokrasi ini ada panggung di sini. Ada panggung gitu. Nah, pergerakan juga ada di sini. Dia ini pengurus DPC dulu ini. Saya masih apa? Korcam. Korcam itu komisaris kecamatan. Dia sudah DPC. SK Jadi, piro? SK 730. SK 730. Jadi ini waktu itu terjadi kristalisasi karena pengurus DPC yang lama mulai ketua dan jajarannya itu membelot ke PDI Pro Suryadi. Nah. Akhirnya tinggal siapa yang berani. Ada namanya Nyonya Aritonang almarhum. sudah almarhum. Itu yang berani, perempuan berani. Akhirnya saya juga direkrut sebagai pengurus, yaitu wakil ketua. Dan ini kantornya. Aditya Warman nomor 87C Kota Surabaya. Di ini tempat kita konsolidasi, rapat-rapat, membentuk pengurus mulai komisaris kecamatan, komisaris desa. Nah, kalau ini waktu itu saya yang mimpin Pak Armuji di sini, ya gelo dhisik. Walaupun menang tapi ya gelo dhisik. Karena terjadi pro antara Promek sama Pro Suryadi. Sejarahnya gitu. Waktu itu ada pengurus DPC memang yang ada yang separuh Pro Suryadi. Padahal satu pengurus sudah ditandatangani Ibu Mega. Saya pernah gelut di sini, itu ada meja bundar yang besar. Itu pecah. Iya pecah. Dulu berani. Dan semua harus berani. Dan kalau rapat-rapat di atas itu, nanti kita kirim foto-fotonya. Itu pasti ya lempar-lemparan kursi. Waktu itu gitu. Yang diserang aparat itu yang sini, Pak? Di sini, ini kalau begini. buat ya acara halal bihalal, Ini terop ini. Ini terop acara semua hari-hari kegiatan. nasional, kegiatan di sini, itu pasti diserang dari sana sini. Padahal ini adalah rumah partai. Tapi alasan macam-macam Orde Baru itu. Ini tidak boleh, tidak sah, tidak apa. Ini kantor-kantor partai. Menang-menang. Tapi kita tetap berani, tetap panggung. Ada tetap juga warga itu penuh semua kalau PDI Pro Mega waktu itu punya acara di sini. Jadi yang membedakan di sini sama di Pandegiling, di Pandegiling itu tempat konsolidasinya para DPC se-Jawa Timur. Tapi yang di sini tempat konsolidasinya Korcam Kordes. Korcam itu komisaris kecamatan, Kordes itu komisaris desa. Di sini. Ini kantor DPC-nya. Jadi Surabaya. Komca atau komisaris kecamatan sekarang itu namanya PAC, pengurus anak cabang. Kalau komisaris desa namanya Ranting. anak ranting. Anak ranting masih belum ada waktu itu. Jadi setiap kali kita demo, setiap kali ada konsolidasi PDI Suryadi, ya pergerakan itu yang memimpin DPC dari sini. Pulangnya balik ke sini sudah. Dari kepolisian melindungi hak-hak aktivis enggak, Pak? Tidak ada dulu aparatur Orde Baru mulai Ya, polisinya, kabrinya, terus sama centeng-centengnya nyerang. Tapi kita Ormas-ormas tetap harus berani. Sampai sekarang kantornya masih difungsikan enggak, Pak? Ini sedang kita Renovasi. renovasi. Ya. Jadi kita kantor fungsikan sejarah kembali. masalah ini. Karena itu tempat bersejarah. Tempat bersejarah. Kita sedang mengumpulkan untuk gotong royong membangun ini kembali dan kita fungsikan nanti untuk pergerakan rakyat juga. Sekarang di mana, Pak, kantornya PDI Perjuangan? Kalau PDI Perjuangan sekarang kantornya di Jalan Style. Style nomor 8 dan seluruh dokumennya termasuk sertifikatnya hak milik sudah diserahkan ke DPP. DPP ke Ibu Megawati. Aman. Jadi nggak ada yang perseorangan, nggak ada. Jadi waktu Orde Baru ada cuma 3 partai. Satu kantor golongan karya yang berubah menjadi Partai Golkar. Satunya lagi kantor P3 itu. Satunya lagi kantor PDI. Nah ini kantor peninggalan zaman rezim Orde Baru. Di sini bukan sekedar kita menempati, bukan perebutan. Kita mengusir orang-orang PDI yang Pro Orde Suryadi. Baru atau Pro Suryadi dengan PDI Pro Megawati untuk mendapatkan kantor ini. Tidak ada kita dapatkan dengan cara yang mudah, tidak ada. Pak, dari tadi kok Pak Suryadi terus. Emang siapa sih Pak Suryadi ini sebenarnya? Pak Suryadi itu ketua PDI. Pilihan Orde Baru. Setelah itu ada kongres di Medan, itu menang Bu Mega. Tapi Bu Mega tidak diakui. Akhirnya dibuat kongres luar biasa tadi di mana itu di Asrama Haji Sukolilo. Masih Bu Mega. Akhirnya dia membuat lagi kongres lagi jadi-jadian tahun 96. Di Palu. Bukan, di
Medan lagi. Oh enggak, Palu, Jong. Ya setelah itu juga akhirnya di Palu Palu, juga. Palu. Serang, kita serang. Zaman Orde Baru seperti itu. Kayak Jadi- partai P3, iya ya memang Semuanya jadikan dikuasai. Jadi seperti PDI ini, kalau sudah tinggi dibonsai. Makanya munculnya dua putra putri Bung Karno, yaitu Ibu Mega tahun 1982 dan Mas Guruh. Itulah PDI mulai, rakyat mulai antusias karena mendapat pemimpin yang baru, memimpin yang dalam koridor terahnya Bung Karno. Kita sekarang akan menuju ke tempat pengadilan negeri Arjuna Surabaya. Disitulah kita selalu mengadakan class action sesuai dengan instruksi daripada perintah harian Ibu Ketua Umum Ibu Mega. Di sana juga ada sejarah-sejarah yang tentunya perlu kita sampaikan kepada generasi yang akan datang, generasi partai PDI Perjuangan, biar tahu sejarahnya. Jadi di tempat itu PDI Pro Megawati itu menunjukkan eksistensinya, keberadaannya sampai di tingkat pengadilan. Karena Bu Mega waktu itu kita harus melalui dan menempuh jalur hukum. Tidak boleh jalur kekerasan. Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur TPDI namanya Bapak Trimulyadi Suryadi almarhum yang memandani di Jawa Timur. Di Jawa Timur dan di Surabaya waktu itu saya dipanggil langsung oleh Bu Mega dan Bapak Insinyur Sucipto ditunjuk sebagai TPDI Kota Surabaya untuk mengurusi gugatan-gugatan DPC PDI Surabaya ke pemerintah Orde Baru. Disinilah kita dulunya mengadakan suatu gugatan class action yang dilakukan oleh PDI Pro Megawati di Pengadilan Negeri Kota Surabaya. Bapak Baktion ini adalah salah satu tim TPDI, tim pembela demokrasi Indonesia. untuk Indonesia ya? Surabaya. Indonesia kan Tim pembela TPDI. demokrasi Indonesia Surabaya. Wilayah Surabaya. Jadi ketuanya pusat namanya Bapak R.O. Tambunan. Robert Uluan Tambunan yang di pusat. Jadi yang di Jawa Timur Bapak Trimulyadi Suryadi. Terus yang di Surabaya saya ditunjuk sebagai TPDI Kota Surabaya atau Kota Madya Surabaya waktu. Jadi setiap hari Selasa itu gugatannya DPC. Menggugat DPC Suryadi, menggugat pemerintah Kota Madya Surabaya, menggugat pemerintah pusat. Hari Kamis itu gugatan untuk Jawa Timur DPD. Tapi kita sama Pak Armuji datang terus. Selasa karena Kamis. waktu itu Pak Armuji yang mengangkut ketua DPC Bu Aritonang, mobilnya ditulis PD1. Mobil saya untuk bersama-sama Pak Trimulya, yaitu saya pakai plat nomor M3GA. Tapi kalau pulang kita ganti, jadi nomor cuma kalau demo asli. saja, demo. Jadi rame nih. di halaman ini penuh. Semua simpatisan Bu Mega di sini semua. Rame ini, jalan ini rame, pasti rame. Setiap gugatan hari Selasa Kamis, jalan ini penuh, halaman ini penuh. Waduh, tapi begitu sama aparat sudah keluar. Sudah biasa. Wis. Jadi mobil pulang itu pasti berat semua itu biasa. Besok ya biasa lah. Hasil gugatan membuahkan kemenangan PDI Perjuangan. Akhirnya meruntuhkan rezim Soeharto dan rezim Orde Baru. Tapi saat ini keputusannya tidak ada. Jadi nanti kita lihat itu ruang gugatannya di sana. Mudah-mudahan nggak ada sidang di sana. Nah, inilah salah satu ruang sidang di depan sini yang dulu pernah selalu penuh dengan pendukung Promek. Pak Baktion ini yang mengantar karena beliau ini adalah ketua TPDI Surabaya. Jadi di sini selalu sidang, kadang ya pindah di ruang-ruang besar. Ada di sebelah. Tiap hari Selasa dan Kamis. Dan ruang ini pasti penuh
simpatisan PDI pro Megawati, baik di luar, di dalam ini. Jadi penuh luar biasa. Kita juga dihadang tapi kita bisa masuk. Walaupun oleh aparatur-aparatur yang ada waktu itu. Wong akale akeh anjene. Arek-arek PDI waktu yo akale akeh yo wani sini. Ya. Wani gebukan, wani sembarange. Jadi ya akal banyak menurut Pak Armuji ini artinya ya pura-pura jadi pengacara, dia pakai jasi, pakai apa, bisa masuk semua gitu. Tapi sing jelas wani gebukane dhisik iku. Gak koyo saiki. Dari jas ini adalah sudah 26 tahun ya, ini yang dipakai. Ya, oke. Bareng ini kono anu, tempat Pak Trimulya. pengacara Pak Trimulya Di di rumah. Suryati. Di Embong Sawu. Bang Saw. Sekarang kita di kantor Pak Trimulya. Ini adalah pengacara TPDI Jawa Timur. Provinsi Jawa Provinsi Timur. Jawa Timur. Dan disinilah kita juga memberikan suatu support. Jadi kalau mau ke pengadilan yang kayak tadi itu, kita berbondong-bondong dari sini untuk menuju ke sana. Ibu Mega di sini itu 3 kali. Yang pertama yaitu berkunjung karena satu-satunya pengacara yang berani tampil di depan di era Orde Baru untuk membela Ibu Megawati Soekarno Putri untuk keeksistensinya sebagai ketua PDI. Akhirnya beliau juga ditetapkan menjadi ketua tim pembela demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur. Disinilah tempat-tempatnya kalau kita waktu itu rapat-rapat Di dalam situ. ya. Pernah di sini juga yaitu tokoh-tokoh nasional seperti Pak R.O. Tambunan, itu ketua TPDI pusat. Ada Pak Amin Aryoso, pernah ke sini juga. Jadi banyak tokoh-tokoh seperti Bapak Insinyur Sucipto, ketua DPD PDI Jawa Timur 043, Bapak Imam Suroso, wakil sekretaris, dan juga banyak teman-teman DPC, Komca, Komdes, itu rame di sini. Beserta juga ada binaan-binaan Pak Trimulya, yaitu pengacara-pengacara muda, ada Mbak Dewi, ada Mbak Nur, ada Mas Burhan, dan lain-lain, juga membela PDI Pro Megawati, juga membela Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Pak, saya penasaran sama isinya. Boleh masuk nggak Pak kira-kira? Sekarang sudah dipakai. Ini sudah banyak berubah. Ya. Dulu Pak Tri kantornya di sini. Itu ada papan apa itu? Papannya sudah dilepas karena Pak Trimulya sudah almarhum, dan Pak Trimulya ini pengacara yang luar biasa, hebat untuk membela kaum nasionalis dan pernah mendapat piagam Yap Tiam Hin Award dan tidak dibayar. Dan tidak dibayar. Sukarela untuk membela kaum nasionalis. Jadi dulu di sini seluruh tuntutan dan harapan PDI Perjuangan di Kota Surabaya masih PDI Pro Megawati. PDI tertuang dalam gugatan yang disusun di sini ya Pak? Iya, betul. Jadi Pak, semua digodok di sini. Trimulyadi ini sebagai orang yang menjadi penggerak dan koordinator daripada pengacara-pengacara yang menjadi lawyernya PDI DPD Provinsi Jawa Timur. Dan ini ada cerita menarik. Waktu Pak Trimulya mendeklarasikan sebagai pengacaranya Bu Mega, tim pembela demokrasi itu Jawa Timur. Setelah itu banyak ada 1000 pengacara se-Jawa Timur. Gabung. Tapi besoknya mereka yang bergabung diintervensi, diintimidasi oleh Orde Baru. Mundur semua. Tinggal Pak Trimulya saja yang berdiri tegak di Jawa Timur. Anak buahnya yang di sini. Bersama anak buahnya. Ini patut kita acungi jempol yang luar biasa. Kita akan ke Taman Bungkul, kita refleksi ke belakang untuk bisa mengingat kejadian kita membubarkan kampanye PDI Suryati di sana. Jadi arek-arek Surabaya itu menunjukkan eksistensinya PDI Pro Megawati untuk membubarkan kampanye yang tidak sah itu di Taman Bungkul. Kita akan ke sana.
Iki dhisik ngene anu ya, ngene. Iki sejarah. Sejarah iki. Kampanye PDI pertama tahun 1997. Kampanye pertama dimulai teko Taman Bungkul. Terus apa PDI pura-pura? Iya. Ya ono kampanye gede yang gini. Arek-arek nggak kaos PDI. Kaos PDI. Tapi begitu teko diwale kaos iki. Pura-pura ndukung. Dukung. Tapi nyang kono Buyarno. akhirnya sing jenenge Mas Bambang DH munggah Dibuyarno. PDI gak sah. Supaya bedakno pendukungnya Suryati karo pendukung rek. Akhirnya kaosnya diwalik, kaosnya dhewe. Kan PDI diwalik. Wah, diwalik. Akhirnya mega buyar. Buyar, wis. Tentara yang ngamuk, Tentara yang ngamuk. Arek-arek dipendungi. Iku ono neh. Ini jangan dibom dhisik ya arek-arek. Ono, tapi ngono rapat kurung. Ya. Ayo ndelok mbok. Wah, dhisik. Oke, dia es aku gak Dik. Banyuwe. Gak apa-apa nek tegane gak apa-apa. Aku Banyuwe. Jadi yang kene penuh biyen niku. Wah, wis bak iki. Bak. Durung direnovasi Bungkul burung. Jadi PDI ini sing kampanye PDI Suryati rumangsa seneng disangkakno didukung. Pendukungnya truk-trukan akeh. Wah, pirang-pirang truk wong kene. Lah truknya sing numpak PDI Promek. Kaose padha nyamar. Ngono lho. Kene nggawa teko Tambak Sari. Oh, semua. Iki Mas Armuji teko Sukolilo nggawa teko Kabeh Lilo wis nggawa pakai. kabeh. Terus kene ngerencanakno jangan dibom. Jadi anak cerita lucu. Dhisik iku ana koncoku jenenge Sugeng. Pinter ngerakit bom. Arek ITS. Dadi teko mercon iku. Dan iku dicoba, nggae kabel gurung ono remote gurung ono. Dikoncletno oleh tuambak medokno. Bler. Jeglo gede. Gede. Nah, iku rencana dhisik jangan dibom PDI. Iso ambruk. Jangan dibom. Panggungnya jangan dibom dhisik iku. Lho nekat ini men wani. Nekat wani. Demi keadilan gitu Bang. Oh iya, Wis negakno iku. demokrasi, eksistensi PDI. Makanya Megawati jenenge wani. Demokrat Sejati Megawati Indonesia. Iki duduk partai lho ya. Iki tutup Partai Demokrat tutup. Julukane Bu Mega itu Demokrat Sejati. Taman Iki Biyen. golek ini ki angel ben gurung ono komputeran. Iki oleh majalah. Iki dingin lho, dhisik majalah kabel. biyen iku Newsweek. Iki ndukure tak ganti. Bu Mega waktu masih muda. Oh, jenno. Masih saiki ya awet enom ayu wancet. Sehat selalu. Demo gede iku ana loro. Ngene Bungkul karo ngene Prapat Kurung. Tapi Prapat Kurung gak sempat gawe panggung, gak wani. Rencanane tok. Kene sono panggunge. Ya iku mau. Ngene Prapat Kurung iku kan biasanya kampanye terakhir. Sing teko pejabat-pejabat Orde Baru. Mulai Pangdam sampai gubernur sampai ono jenderal-jenderal teko pusat. Iku sasarane awake dhewe wong loro gak ono sing weruh biyen iku. Ya jange nggawa rakitan iku mang ngono lho. Tapi sadurunge kene Wis dicoba. pidato ngene daerah rungkut kono supaya wonge wedi. Akhirnya keweden gak sida kampanye. Kampanye PDI Suryati ngedum kembang. Ngedum kembang sing ngedum diantemi ambek arek-arek buyar. Saya ngombe es dulu ya. Ayo, pegang ngelak. Ya ngono iku lah, dhisik iku gak wedi jenenge disaduki, wedi dicekel polisi. Wis iku biasa lah. Iku hampir makanan sehari-hari, kita demo, berpanas-panasan, bondo dhewe, sembarange ya kayak ngono iku lah. Jadi dadine ya saiki bener-bener bermental luar biasa. Iku didikane dari Mbak Mega. Itu saking kepinginnya adanya perubahan, terutama di Surabaya dan Indonesia. Karena apa? Waktu itu kita kumpul lebih dari 10 orang ditangkap. Disemwaduk ngene rek. Wah, Itu sampai pernah rapat di Sukolilo konsolidasi di komisaris kecamatan. bane omahku. Di Stren Kali. Itu kepreset semua, hampir masuk ke sungai gara-gara ya dikejar-kejar oleh aparatur waktu itu. Jadi kita waktu itu dengan hati yang senang tapi ingin merubah situasi agar kebebasan berpikir, berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan aturan yang ada itu benar-benar bisa dilindungi seperti saat ini. Iki sebenarnya ya siake lah. Dadi engko disambungnya ngene seri berikutnya. Jadi setelah Pro Mac bener-bener bisa berdaulat, ono jenenge kongres pertama PDI
di Bali, di Badanggala, itu bener-bener kongres rakyat. Iya, Kongres terakhir PDI kelima. Kongres terakhir. Jadi belum perjuangan tadi. Ya, Kongres PDI terakhir atau kelima. Nah, utusane ya iki Aku. Mas Armuji teko komisaris Orkam. kecamatan Sukolilo, aku teko DPC. Ada lagi satu namanya lagi. komisaris Nanang Budi. kecamatan Tegalsari namanya Mas Nanang Budi atau Budi Haryono. Yang ngerubah dari PDI ke PDI Perjuangan. Termasuk ngusulno logone. Nah, termasuk logone. Pertama logo segi 5 diganti logo moncong putih. Iki kanggo arek-arek milenial, arek-arek generasi zilenial, generasi Z, di mana nanti mereka akan bisa berpikir rasional. Partai endi sih sing wis tahu mengalami uji coba kayak PDI Perjuangan pada saat-saat Orde Baru berkuasa. Bisa disaksikan, bisa dibuktikan, dan gemblengannya ya kayak awake dhewe wong loro iki. Wes ayo arek nom-nom kabeh. Anak-anak muda semua bergabunglah dengan PDI Perjuangan karena salah satu partai yang didirikan dengan perjuangan yang hebat dan sejarah yang panjang. Wis, nanti kita semua para senior akan membina agar generasi saat ini milenial atau generasi Z ini bisa menggantikan kita-kita ini yang saat ini dipercaya oleh warga kota Surabaya. Ojo lali kabeh kader-kader PDI Perjuangan tanggal 10 Januari nanti kita akan merayakan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50 dengan semangat genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan nan tak kunjung padam. Hat-trick PDI Perjuangan ulang tahun MAS ke-50.